Kita kembali lagi di Ngopi Ngobrol Pintar. Masih ada Kak Seto di studio Kompas TV hari ini. Masih kelanjutan dari ketemunya Kak Seto dengan Pak Ferdy Sambo. Yang headline banyak sekali berita, katanya sampai Pak Ferdy nangis ke Kak Seto. Itu headline yang saya baca. Tapi sebelum saya lebih detail lagi nanya Kak Seto, kita lihat dulu nih ada video berikut ini. Ini saya mau kritik keras kepada Kak Seto nih, ya. Anak Indonesia begitu banyaknya berantakan sedunia, nggak terlantar, ada yang di ujung sana. Bahkan di depan tuh anak Indonesia lagi ngamen tuh, masih kecil-kecil. Tapi kok bisa-bisanya Kak Seto dengan RPAI-nya datang barisin, bilang ini ada bayinya Sambo harus dilindungin. Nggak itu Kak Seto? Menurut saya dia, ya kan? Anak Indonesia banyak kok. Ngapain dia dilindungi satu orang? Buat apa? Orang anaknya. Ya kalau bapaknya penjahat, ya anaknya biarin aja, biar dilindungi sama keluarganya, kan masih ada keluarganya. Buat apa Kak Seto sampai nunduk-nunduk ke barisin? Pasti ada sesuatu nih, dibayar Kak Seto nih. Saya yakin dibayar. Kalau enggak, datang ke saya ngobrol. Nah, ngeri kali Bang Deolipa. Ampun Abang. Mungkin langsung jawab pertanyaan. Langsung kalau jawab aja. Kak Seto mau, emang dibayar Kak Seto? Ya, mungkin harus dengan segala ketegasan saya tegaskan. Jangankan dibayar sesen pun, ya. Bahkan, ya, mohon maaf, saya mengabdi pada dunia anak-anak, perlindungan anak selama ini, kalau dimulai dari secara organisatoris tahun 98 itu, ya saya menjual kendaraan, menjual villa dan sebagainya untuk biaya semua, karena kami LSM. Jadi betul kami juga menggaji staf dan sebagainya, ya sudah dari uang pribadi. Dan kalau ada klien misalnya konsultasi apa sesen pun tidak pernah kami minta. Gitu. Ya, siapapun juga, termasuk misalnya pun kan, nanti ke sana pun mau pesawat misalnya atau hotel, kami sama sekali tidak mau terima, misalnya dari Polri dan sebagainya. Jadi ini sudah menjawab pertanyaan Bang Deolipa, ya. Dengan tegas sesen pun kami tidak menerima, bukan hanya dari kasus ini, dari berbagai kasus itu. Nah, saya terima kasih kepada Bang Deolipa, ya. Terima kasih, saya termasuk pengagum Anda. Katanya Anda juga pernah kuliah di Fakultas Psikologi. Dan betul, suatu saat marilah kita bertemu, berdialog, ya, berdiskusi, karena perlindungan ini bukan hanya tugas negara, tapi juga tugas masyarakat. Tugas kita semua, termasuk semua. Tugas media sebenarnya. Iya, betul. Jadi ibaratnya melindungi anak perlu orang sekampung. Sekampung Indonesia ini perlu peduli, karena anak terlindungi, Indonesia maju. Betul. Itu motonya. Siap. Ini menanggapi kelanjutan setelah headline yang cukup besar lah, Kak Seto ketemu dengan Pak Ferdy Sambo. Setelah kejadian hari itu sampai hari ini, apa yang terjadi lagi nih, Kak? Iya, memang kenapa sampai bertemu? Karena waktu itu berkembang juga pertanyaan bagaimana mengenai anak-anak Pak Ferdy Sambo ini, apakah stres atau tidak? Nah, saya jawab, saya harus bertemu dengan anaknya. Jadi saya tahu, misalnya, hujatan banyak, tapi ternyata misalnya memiliki daya resiliensi yang tinggi, daya tahan yang kuat, yang tegar, dan tidak ada masalah, ya sudah. Jadi tergantung kan personalnya masing-masing juga, ya Kak Seto. Waktu ditanya ketemu bagaimana, ya selain izin dari Polri, juga izin dari orang tuanya. Betul, dan ini diizinkan oleh Pak Ferdy. Iya, akhirnya kami dibuka saluran ke Makobrimob, bertemu, tatap muka tidak lamanya, sekitar setengah jam. Nah, akhirnya ya beliau menyatakan, ya dengan senang hati, sangat berterima kasih sekali begitu. Tapi ya kami kan juga banyak kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan jauh sebelumnya, apalagi kemarin juga ada pertemuan nasional para pengurus begitu. Jadi ya memang belum sempat ke sana. Tapi Kak Seto, kami mendorong negara sebetulnya. Langkah konkret yang akan dilakukan oleh LPAI untuk melindungi anak-anak dari Ferdy Sambo akan seperti apa bentuknya? Sebetulnya artinya kami mendorong negara melindungi. Pertama adalah tugas pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah daerah bisa saja dinas-dinas, misalnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mungkin Dinas Sosial, mungkin Dinas Pendidikan, dan sebagainya. Nah, kedua adalah lembaga negara. Ada KPAI juga, dan ada institusi Polri sendiri yang saya kira juga punya perangkat, ada biro psikologinya dan sebagainya. Kalau ini semua sudah bergerak, ya silakan. Kami ada kesempatan untuk tadi yang dianjurkan oleh
Mas Dio Lipa tadi, ya, kami memang selama ini juga menangani bukan ratusan ribuan anak-anak di berbagai tempat. Kami tahun yang lalu misalnya untuk mendapatkan gambaran bagaimana anak yang tertimpa musibah di NTT itu menjelang maghrib harus menempuh lautan. Jadi sebenarnya dengan bukan perahu masalah kecil, terkait dengan yang berhadapan dengan hukum saja ya, tapi juga concern-concern lainnya. Iya, artinya semua anak tanpa diskriminasi. Jadi kami sudah melindungi anak-anak yang misalnya anak-anak kaum marginal. Oke, sudah lama kami lakukan. Kalau tiba-tiba ini terpanggil ingin melihat saja anak, katakan mungkin anak selebritis, anak artis atau anak jenderal, apakah itu salah? Itu saja. Tapi kondisinya boleh kita tahu, Kak Seto, gimana kondisi sekarang anak-anak dari Ferdi Sambo? Iya, kami belum sempat untuk bertemu. Ya, karena mungkin menyangkut berbagai perizinan di sana, maupun juga kegiatan kami sendiri yang sudah terprogram cukup lama, sehingga kami harus bagi waktu juga. Tapi gini, Kak Seto, sekarang kan di Indonesia pemerhati anak-anak itu bukan hanya LPAI saja. Kita tahu ada Komnas Perlindungan Anak dan juga banyak lainnya yang pastinya ikut memperhatikan nasib dan masa depan anak-anak dari Ferdi Sambo. Ada tidak keinginan dari Kak Seto sendiri untuk mewadahi, mengundang para pemerhati anak-anak untuk yuk sama-sama kita bantu, dalam artian supaya tidak ada pro kontra lagi nih. Jadi satu suara, satu visi, intinya adalah anak-anak, bukan orang tuanya. Sangat-sangat ingin sekali. Justru kami sudah lama, kami juga waktu itu berbicara dengan Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ya. Saya juga mengusulkan coba Ibu fasilitasi bertemulah dari unsur masyarakat ini yang beragam kan, ya. Jadi ada yang Bang Aris Merdeka Sirait, itu kan nama resminya LPAP, Lembaga Pelindungan Anak Pusat, ya, bukan Komnas Anak karena itu sudah tidak boleh dipakai lagi nama itu kan. Lalu ada LPAI, Lembaga Pelindungan Anak Indonesia. Lalu ada yayasan ada saya agak lupa ya. Pokoknya berbagai aktivis perlindungan anak tingkat masyarakat yang kemudian bergerak. Nah, monggo kita bisa berhimpun bersama. Waktu itu sudah ada ide, Ibu Menteri akan mempertemukan supaya tidak ada saling sindir, saling cemooh, dan betul-betul. Jadi bersatu ya, nggak cuma untuk anak-anaknya jenderal saja gitu kan. Berarti memang tidak ada niat sedikit pun kalau istilah anak sekarang tuh pansos, nggak ada ya? Aduh, sama sekali tidak ada. Nah, kita juga sempat baca artikel, katanya Kak Seto paham betul misinformasi dari orang-orang yang baca berita. Apa yang perlu diluruskan hari ini, Kak Seto? Mungkin ada yang belum kita tahu. Itu tadi, bahwa ya seperti tadi Mas Dio Lipa ya, bahwa dibayar sama sekali tidak. Pansos siapapun tidak. juga, panjat sosial ya, pansos ya itu sama sekali tidak. Bahkan saya dari tahun, atau mungkin emang sudah ada kenal sebelumnya dengan Pak Ferdi Sambo karena atau mungkin kedekatan tertentu gitu? Sama sekali tidak. Memang belum pernah kenal sama sebelumnya. Iya. Kak Seto, terima kasih sekali ya bahwa insight-nya pada malam hari ini memberikan masukan yang luar biasa, dan ini juga menjadi klarifikasi untuk kita semua bahwa Kak Seto tuh nggak terima bayaran. Kak Seto nggak juga ucuk-ucuk datang untuk melindungi anak Ferdi Sambo, tapi sebelumnya juga sudah ada, cuma mungkin tidak terekspos. Betul sekali. Mudah-mudahan LPAI tetap semangat ya, Kak Seto ya. Sekali lagi kepada yang mengkritik saya walaupun dengan keras, saya sampaikan terima kasih. Ada Pak Dio Lipa, ada Bang Aris Merdeka Sirait, ada ibu-ibu dan sebagainya. Terima kasih sekali. Saya semua itu adalah koreksi yang sangat baik untuk saya sendiri. Oke, aduh damai sekali rasanya kalau seperti ini ya. Dan kebetulan abis ini kita mau ngobrol-ngobrol dengan salah satu nama yang tadi Kak Seto sebut. Kita akan ngobrol, Patra akan lanjut lagi sama-sama ya, memperhatikan anak juga. Bang Aris Merdeka Sirait akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Ngopi. Hubungannya dengan kasusnya anaknya Ferdi Sambo, ya saya kira ini apa yang dilakukan oleh orang yang mengaku sahabat anak Indonesia ini adalah salah strategi. Nah, ini kan kesannya kita mau melindungi anak gitu kan, tetapi yang mau kita lindungi adalah ibunya.